ventrikel kiri jantung. Jadi sahabat cerdas, ketika ventrikel kiri menguncup, ya memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, ketika darah dipompa itu, maka kita akan merasakan adanya desakan pada pembuluh darah akibat darah yang lewat karena kontraksi dari ventrikel kiri jantung. Jadi, ketika ada desakan di dalam pembuluh darah, maka kita ketika melakukan palpasi atau perabaan, kita akan merasakan adanya denyutan atau adanya pukulan yang bisa kita rasa. Nah, itu yang disebut sebagai denyut nadi atau denyut arteri. Denyut nadi ini juga bisa, kalau misalnya di minggu sebelumnya kita belajar tentang tekanan darah. Kalau kita masih ingat tekanan sistol ya sahabat cerdas. Nah, ketika tekanan sistol terjadi, itu artinya ventrikel kiri juga sedang menguncup. Dan ketika tekanan sistol terjadi, artinya pembuluh darah juga dalam kondisi melebar. Nah, jadi ketika tekanan sistol terjadi, nah itu yang kita rasakan sebagai denyut nadi. Nah, sahabat cerdas, kita lihat apa tujuan menghitung denyut nadi? Yang paling pertama sahabat cerdas, untuk mengetahui pekerjaan jantung, sama seperti tekanan darah ya. Jadi ketika kita menghitung denyut nadi, apakah jantung kita bekerja dengan normal ataukah sedang ada gangguan sehingga denyut nadinya misalnya normal atau tidak normal, denyut nadinya kebanyakan atau kekurangan ya. Nah, itu jadi kita bisa mengetahui kira-kira jantung kita bekerjanya ini dalam batas normal ataukah sedang ada gangguan. Kemudian dengan penghitungan denyut nadi ini sahabat cerdas, kita bisa membantu dalam menegakkan diagnosis penyakit klien. Nah, misalnya jika jantung berdetak begitu cepat, bisa membantu untuk menegakkan diagnosis misalnya klien mengalami masalah dalam kardiovaskular. Selanjutnya, jantung berdetak menentukan langkah-langkah perawatan klien ya. Jadi ketika kita menghitung denyut nadi, kita ketahui oh ada gangguan nih di jantung. Nah, kemudian dokter menegakkan diagnosis penyakit. Oh, penyakit ini yang dia dapatkan. Nah, dengan menghitung denyut nadi misalnya terlalu cepat, sahabat cerdas bisa menentukan kira-kira perawatan apa yang tepat sehingga membantu klien untuk menormalkan kembali denyut nadinya. Nah, jika kita ketahui tujuannya, maka kita harus juga tahu tentang indikasinya. Kenapa kita menghitung denyut nadi ini dan kepada siapa? Dan tadi kita tahu mengapa, sekarang kita tahu kepada siapa atau indikasinya kepada siapa saja. Yang paling pertama adalah kepada klien baru. Itu penting dan harus wajib. Setiap klien baru masuk wajib dilakukan pengukuran tanda-tanda vital. Salah satunya yaitu dengan menghitung denyut nadi. Kemudian yang kedua, setiap hari untuk pengisian status klien. Nah, perubahan tanda-tanda vital ini juga bisa menunjukkan perubahan status klien. Misalnya, kalau perubahan tanda-tanda vitalnya lebih mengarah ke normal, berarti status klien sudah menuju ke arah perbaikan atau kesembuhan. Tetapi jika dia semakin memburuk, berarti status klien juga ikut memburuk. Jadi setiap hari pengukuran tanda-tanda vital ini, termasuk dalamnya menghitung denyut nadi, harus kita lakukan untuk melihat status kliennya. Jadi kita bisa lihat kondisi klien yang terkini. Nah, selanjutnya sewaktu-waktu jika keadaan klien memerlukan, contohnya ketika klien berada dalam kondisi gawat atau darurat atau gawat darurat, nah pengukuran tekanan denyut nadi ini dan seluruh pengukuran tanda-tanda vital itu sangat diperlukan. Contohnya klien dengan penurunan kondisi tubuh ya, kita harus misalnya melakukan pengukuran tanda-tanda vital setiap 30 menit sekali misalnya, tergantung dari instruksi dari dokter. Jadi kalau diminta untuk dipantau setiap 15 menit sekali, ada yang seperti itu. Itu untuk klien yang memang kondisi tubuhnya sudah sangat menurun sekali, mengalami penurunan kesadaran dan sebagainya. Nah, itu harus selalu dipantau tanda-tanda vitalnya. Apakah kalau misalnya tanda-tanda vitalnya semakin menurun, denyut nadinya semakin melemah dan semakin melambat, itu bisa menjadi indikasi kondisi klien memburuk. Nah, sekarang sahabat cerdas, kita akan lihat frekuensi denyut nadi normalnya berdasarkan usia seseorang. Nah, jika bayi di bawah usia 1 tahun ya, frekuensi normalnya itu berada pada 120 sampai 160 kali per menit atau biasanya disingkat 120 sampai 160 BPM ya, beats per minute. Nah, selanjutnya untuk yang toddler usia 1 hingga 3 tahun,
Untuk frekuensi normalnya itu 90 hingga 140 kali per menit. Nah, untuk yang prasekolah usia 3 hingga 6 tahun itu 80 hingga 110 kali per menit. Usia sekolah usia 6 sampai 12 tahun 75 hingga 100 kali per menit. Kemudian remaja usia 12 hingga 16 tahun frekuensi normalnya berada pada 60 sampai 90 kali per menit. Dan untuk usia dewasa di atas 17 tahun frekuensi normal berada pada kisaran 60 hingga 100 kali per menit. Nah, pasti sahabat cerdas di rumah bertanya-tanya nih, kenapa pada usia bayi untuk frekuensi denyut nadinya itu lebih cepat dibandingkan pada usia dewasa. Nah, pada usia bayi mereka lebih membutuhkan peredaran darah yang lebih lancar ya, sehingga jantung akan bekerja lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, dalam momen seperti itu juga, dalam usia seperti itu juga, biasanya organ-organ tubuh masih dalam tahap perkembangan, sehingga semuanya masih berkembang, tubuh membutuhkan lebih banyak suplai darah, sehingga jantung juga bekerja lebih cepat. Nah, seiring bertambahnya waktu, seiring matangnya jantung dan organ-organ tubuh lainnya, maka dia akan mengalami perlambatan frekuensi denyut nadi. Semakin dewasa dan semakin tua, maka normalnya denyut nadi juga akan semakin menurun. Kenapa? Karena semakin tua permeabilitas pembuluh kapiler darah juga sudah mulai berkurang, elastisitas sudah mulai berkurang, organ-organ tubuh juga sudah mengalami penurunan daya kerja, sehingga jantung akan lebih lambat untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga denyut nadi yang teraba juga akan terasa lebih lambat. Apalagi orang-orang dengan kondisi kardiovaskular, memiliki penyakit kardiovaskular, pembuluh darah dan juga jantung, bisa saja mengalami perlambatan denyut nadi, tetapi bisa juga mengalami peningkatan denyut nadi. Nah, sahabat cerdas, setelah mengetahui frekuensi denyut nadi, jadi diingat-ingat ya, jadi kalau misalnya kalian kan misalnya masih berada di usia remaja 12 hingga 16 tahun, nah kalian bisa meraba nanti setelah ini denyut nadi kalian kira-kira berada pada frekuensi normal atau tidak. Selanjutnya, sahabat cerdas, ada yang namanya irama nadi. Seperti apa irama nadi? Irama nadi itu terbagi atas dua. Yang pertama reguler. Nah, reguler ini sahabat cerdas bisa lihat contohnya pada gambar ya. Pola dan jarak waktu denyutan pada tiap denyutan teraba sama atau teratur. Jadi misalnya bunyinya dek, 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 dek. Contohnya seperti itu. Jadi jeda antara satu denyut dengan denyut yang lainnya yang kita raba, itu dia jedanya terasa sama, misalnya 1 detik sekali, contohnya seperti itu. Nah, ada pola yang kedua atau irama nadi yang kedua, yaitu yang irregular. Jadi pola dan jarak waktu denyutan pada setiap denyutan teraba tidak sama atau tidak teratur. Contohnya seperti ini ya, ketika kita raba pembuluh darah arterinya, kita merasakan denyutnya misalnya seperti ini, tek, dek, 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 dek. Ya, jadi ada jedanya. Jeda waktunya itu teraba tidak sama. Jadi misalnya dari satu denyut ke denyut yang lain, bisa jadi denyut ketiga atau keempat dia agak lama, atau denyut ketiga sampai keempat dia lebih cepat. Ya, jadi nanti sahabat cerdas bisa meraba masing-masing nadinya dan merasakan apakah irama nadi saya ini masuk dalam kategori reguler ataukah masuk dalam kategori irregular. Jadi kalau misalnya masuk dalam kategori irregular ya, dan kemudian kalian rasakan ada tanda dan gejala lain juga yang ikut mempengaruhi, contoh dada terasa nyeri atau nafas terasa sesak, nah itu bisa memeriksakan diri segera ke dokter. Selanjutnya sahabat cerdas, kita lihat tempat menghitung denyut nadi. Ada 10 tempat menghitung denyut nadi. Yang paling pertama yaitu arteri temporalis, itu terletak di atas tulang tengkorak atau pelipis. Kemudian yang kedua arteri karotis yang terletak pada bagian leher. Ya, dia menyuplai darah menuju ke otak juga. Sehingga biasanya kalau orang dicekik ya, bukan hanya jalan nafasnya saja yang tertutup, tapi suplai darah ke otak juga ikut tertutup sehingga mengalami kematian otak dan akhirnya orang lebih cepat meninggal ketika dicekik ya. Nah, selanjutnya arteri brachialis. Nah, kalau misalnya kemarin kita pengukuran tekanan darah, kita ingat kita taruh stetoskop pada arteri brachialis. Nah, itu juga kita bisa menghitung denyut nadi, hanya letaknya sedikit dalam ya, terletak di lipatan siku atau satu garis lurus dengan jari kelingking kita.
Selanjutnya arteri apikalis terletak di rongga interkostal keempat sampai kelima mid klavikula kiri. Artinya arteri apikalis ini dia berada pada puncak jantung. Jadi dia memperdarahi jantung juga. Nah, itu terletak pada interkostal keempat sampai kelima mid klavikula kiri ya, sahabat cerdas jangan lupa. Kemudian arteri radialis terletak di sisi ibu jari pada pergelangan tangan. Jadi biasanya tempat menghitung denyut nadi yang paling gampang yang sering kita lihat dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya yaitu mengukur pada arteri radialis yang paling umum. Selanjutnya arteri ulnaris terletak di bagian tulang ulna di pergelangan tangan. Arteri femoralis terletak di lipatan paha. Kemudian arteri poplitealis terletak di belakang tumit atau os patella. Kemudian arteri tibialis posterior terletak di bagian dalam pergelangan kaki. Dan yang terakhir adalah arteri dorsalis pedis terletak sepanjang bagian atas kaki. Nah, untuk tempat yang paling gampang teraba denyut nadinya yaitu pada arteri karotis, kemudian arteri radialis, dan juga arteri dorsalis pedis ya. Tempat-tempat lain sahabat cerdas raba pasti ketemu, hanya saja yang paling gampang ditemui yaitu arteri karotis, radialis, dan juga dorsalis pedis. Jadi kalau misalnya pada kondisi pasien yang gawat, misalnya kita melakukan perabaan atau palpasi pada arteri radialis dan tidak teraba nadinya, kita bisa melakukan pengukuran pada arteri karotis atau juga pada arteri dorsalis pedis. Nah, sahabat cerdas, kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat pola nadi. Ada beberapa pola nadi, yaitu ada 8. Ini pola nadi yang dianggap tidak normal ya. Yang paling pertama ada bradikardia, atau biasanya disebut juga sebagai bradikardi saja tanpa A di belakangnya. Polanya seperti ini kalau terbaca pada kertas ECG, elektrokardiogram ya. Nah, pada bradikardia ini frekuensi denyut nadi melambat di bawah 60 kali per menit pada orang dewasa. Jadi setelah kalian hitung, ternyata ditemukan denyut nadinya itu di bawah 60 kali per menit, padahal orangnya ini sudah merupakan orang dewasa. Nah, kondisi ini disebut sebagai pola nadi bradikardia. Selanjutnya adalah takikardia. Nah, ini polanya seperti ini, sahabat cerdas kalau lihat nanti di kertas ECG. Ini takikardia frekuensinya dia berlawanan dengan bradikardia. Jadi kalau normalnya 60 sampai 100, di bawah 60 disebut sebagai bradikardia, sedangkan di atas 100 disebut sebagai takikardia. Jadi frekuensi denyut nadi meningkat secara tidak normal. Di atas 100 kali per menit pada orang dewasa. Nah, selanjutnya adalah sinus aritmia. Sinus aritmia itu sahabat cerdas bisa lihat polanya seperti ini. Ya, jadi frekuensi denyut nadi meningkat selama inspirasi dan menurun selama ekspirasi. Sinus aritmia merupakan variasi normal pada anak saat tidur. Nah, sinus aritmia ini juga umumnya tidak berbahaya dan bukan pertanda terjadinya gangguan serius pada jantung. Tetapi ketika disertai dengan tanda dan gejala lain yang sahabat cerdas rasa mungkin turut mempengaruhi, contoh seperti nyeri pada dada ataupun sesak napas, bisa segera memeriksakan diri ke dokter. Selanjutnya adalah pulsus alternans. Seperti ini polanya sahabat cerdas. Pulsus alternans ini denyut nadinya berselang-seling, kuat dan lemah, dan kemungkinan menunjukkan kemungkinan adanya gagal jantung atau kerusakan pada otot jantung. Selanjutnya adalah pulsus bigeminus. Seperti ini polanya sahabat cerdas bisa lihat. Nah, pulsus bigeminus ini denyut nadi terasa berpasangan yang berhubungan dengan denyutan prematur. Nah, pada pulsus bigeminus ini juga nadi teraba berpasangan dengan interval tidak sama, di mana nadi kedua biasanya lebih lemah dibandingkan nadi yang sebelumnya. Jadi sahabat cerdas bisa lihat di sini ya, dia lebih lemah dibandingkan nadi yang sebelumnya. Nah, kadang-kadang malah tidak teraba sehingga seolah-olah merupakan suatu bradikardia atau pulsus defisit jika dibandingkan dengan denyut jantung. Nah, selanjutnya adalah pulsus paradoxus. Seperti ini polanya sahabat cerdas. Pulsus paradoxus ini kekuatan nadi menurun saat inspirasi dan teraba normal atau kuat saat ekspirasi. Jadi misalnya ketika kita melakukan inspeksi dan kita melakukan palpasi pada tangan, ketika klien misalnya dia inspirasi, kita hampir tidak terasa kekuatan nadinya, denyut nadinya hampir tidak terasa. Tetapi ketika dia ekspirasi, kita merasakan, oh
ada pukulan balik, ada denyut nadinya. Nah, ini yang disebut dengan istilah pulsus paradoksus. Pulsus paradoksus ini sering lebih nyata pada auskultasi. Misalnya kita auskultasi pada saat pengukuran tekanan darah, itu lebih terasa dan lebih kedengaran nyata. Nah, tanda pada beberapa kondisi juga, kalau misalnya terjadi pulsus paradoksus ini merupakan tanda pada beberapa kondisi, misalnya seperti tamponade jantung, kemudian sleep apnea kronis, dan juga penyakit paru obstruktif kronis. Selanjutnya adalah tredy pulse. Tredy pulse ini sahabat cerdas polanya seperti yang ini ya. Jadi kalau normal pulse-nya seperti ini, tredy pulse-nya seperti ini. Tredy pulse ini denyut nadi cepat dan lemah menunjukkan adanya tanda syok. Nadi sukar dipalpasi tampak muncul dan menghilang. Nah, tredy pulse ini jadi dia menunjukkan tandanya ada syok dan sukar untuk dipalpasi. Jadi tampak muncul dan juga bisa menghilang. Selanjutnya adalah pulsus korigan. Pada pulsus korigan ini, denyut nadi kuat dan berdetak-detak disebabkan oleh variasi yang luas pada tekanan nadi. Biasa pulsus korigan ini juga disebut sebagai denyut water atau denyut nadi runtuh. Biasa terlihat pada klien dengan kondisi regurgitasi aorta atau kebocoran katup jantung. Nah, jadi itu beberapa pola nadi ya sahabat cerdas. Sekarang kita akan masuk pada prosedur cara menghitung frekuensi denyut nadi. Yang pertama-tama sudah pasti sahabat cerdas harus lakukan adalah persiapan alat. Ya, terlepas dari tata cara komunikasi terapeutik di mana nanti kita akan melakukan tahap prainteraksi, tahap orientasi, kemudian tahap kerja dan tahap terminasi. Itu nanti wajib dan pasti akan dilakukan, tetapi sebagai bagian umumnya di sini akan disampaikan persiapan alat. Yang pertama, jam tangan. Ya, supaya sahabat cerdas mampu menghitung waktu 1 menit tepat. Kemudian sarung tangan jangan lupa, dan buku catatan serta alat tulisnya. Setelah persiapan alat, kita masuk pada cara kerja. Sahabat cerdas bisa lihat, yang pertama jelaskan prosedur kepada klien. Wajib dan harus karena klien memiliki hak untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan dan bagaimana kondisi terkini daripada klien tersebut. Kemudian cuci tangan, gunakan sarung tangan. Lalu atur posisi klien dan klien diberitahukan supaya tenang dan rileks. Karena ketika dalam kondisi cemas, dalam kondisi takut, atau dalam kondisi emosional yang tidak stabil, itu bisa mempengaruhi denyut nadi dari seseorang. Jadi misalnya seseorang cemas, biasanya denyut nadinya akan menjadi lebih cepat. Jadi klien harus diberitahukan supaya tenang dan rileks, kemudian boleh berbaring ataupun duduk. Selanjutnya, letakkan kedua lengan di sisi tubuh dan tentukan letak nadi atau arteri yang akan dihitung. Bagaimana cara menentukannya nanti kita akan lihat setelah ini ya sahabat cerdas. Kemudian periksa denyut nadi dengan menggunakan 2 atau 3 jari, yaitu ujung jari yang kedua, ketiga, dan keempat, atau jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kemudian hitung frekuensi nadi, hitung jumlahnya dan iramanya selama 1 menit. Apakah dia masuk dalam kategori reguler atau masuk dalam kategori irregular. Kemudian catat hasil pada buku catatan dan jangan lupa selalu cuci tangan. Wajib ya, setiap melakukan, sebelum melakukan tindakan, sesudah melakukan tindakan tetap harus melakukan cuci tangan. Jika cara kerjanya sahabat cerdas sudah ketahui, ada catatan penting yang harus diketahui oleh sahabat cerdas. Jika menghitung selama 15 detik, maka hasilnya dikalikan 4. Atau kalau selama 30 detik, hasilnya dikalikan 2. Sedangkan pada anak-anak harus dihitung lengkap selama 1 menit. Jadi kalau sahabat cerdas bekerja cepat, bisa menghitung selama 15 detik, hasilnya dikalikan 4. Selama 15 detik itu sahabat cerdas perhatikan juga apakah pola nadinya itu teratur atau tidak. Kalau misalnya tidak teratur, berarti jangan menghitung selama 15 detik. Hitunglah selama 1 menit full. Jika teratur, boleh sahabat cerdas hitung selama 15 detik, atau kalau kurang yakin boleh selama 30 detik dan kemudian dikalikan 2. Nah, ada beberapa hal yang harus juga menjadi perhatian khusus sahabat cerdas sekalian. Pada waktu menghitung denyut nadi perlu diperhatikan adalah isinya ya. Apakah pukulannya terasa full atau tidak. Kemudian teratur atau tidak ritmenya ya, itu yang dimaksud dengan tadi irama. Kemudian apakah tekanannya itu keras atau lemah, dan frekuensi atau jumlah denyutannya per menit ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Kemudian
Jangan menghitung denyut nadi jika tangan baru saja memegang es. Ya, jadi ketika kita memegang benda yang dingin, contohnya seperti es, biasanya tangan kita akan terasa lebih agak kebas, agak kram, dan juga agak tebal. Jadi sensasi dalam merasakan denyut nadi itu akan terasa lebih kurang karena kita ketika melakukan palpasi, tangan jari-jari kita ini harus sensitif dalam merasakan denyut nadi. Kemudian menghitung denyut nadi lebih sering dilakukan jika keadaan umum klien kurang baik, ya. KU-nya kurang baik berarti harus dilakukan observasi lebih sering terhadap tanda-tanda vitalnya. Dan jika diperlukan untuk waktu-waktu tertentu, kemudian hasilnya dicatat pada daftar khusus. Nah, sahabat cerdas, kalau tadi sudah kita lihat prosedurnya, sekarang kita akan tonton video berikut ini tentang cara menghitung denyut nadi pada radialis dan juga pada karotis. Nah, video ini diambil dari YouTube channel SMC Rumah Sakit Telogorejo yang disampaikan oleh Dr. Kana Kurniati LK, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kita lihat bersama sahabat cerdas, ini videonya. Sobat sehat, saya Dr. Kana, spesialis jantung dan pembuluh darah SMC Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana cara mengukur laju denyut jantung dengan menghitung denyut nadi. Normal denyut adalah 60-100 kali per menit. Pada atlet, bisa saja denyutnya kurang dari 60 kali per menit dan itu pun masih termasuk normal asalkan tanpa keluhan. Ada beberapa tempat untuk mengukur denyut nadi. Yang pertama yang saya akan bahas hari ini adalah untuk mengukur denyut nadi radialis. Berikut adalah cara untuk mengukur denyut radialis. Cara mengukur denyut arteri radialis adalah dengan telapak tangan kita dibuka, habis itu kita susurin mengikuti ibu jari. Setelah itu sampai di pergelangan tangan dengan menggunakan ketiga jari kita sampai dirasakan ada yang berdenyut dan ibu jari kita menyangga tangan kita di bagian bawah. Setelah kita merasakan ada yang berdenyut, kita hitung denyutannya itu selama 1 menit. Bisa saja dengan cara 30 detik dikali 2 atau 15 detik dikali 4. Perubahan dari denyut normal menunjukkan adanya perubahan dari kondisi tubuh dan kita perlu waspadai itu. Begitu sobat sehat, cara untuk mengukur denyut nadi radialis. Mari kita mengukur denyut nadi kita dengan 3 jari 2 kali sehari selama 1 minggu untuk mengetahui pola denyut Anda. Setelah kita belajar mengenai mengukur denyut nadi yang ada di pergelangan tangan, kita akan belajar mengenai mengukur denyut di karotis. Untuk mempermudahnya adalah angkat leher Anda, kemudian kita lihat ada di sini batang tenggorok dan di sebelah sini ada otot leher. Ya, kita taruh tangan kita di situ tepat di bawah dari dagu, di sebelah sini biasanya. Kita akan merasakan denyutannya menggunakan sensasi dari ujung-ujung jari kita. Kita akan merasakan sesuatu yang berdenyut. Denyut normal adalah 60-100 kali per menit. Denyut itu bisa meningkat ataupun menurun. Denyut itu dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pada saat kita emosi, pada saat kita marah, pada saat kita cemas, dan bahkan bisa dipengaruhi oleh suhu tubuh ataupun perubahan posisi. Selain mengukur laju denyut jantung, kita juga mengukur iramanya. Iramanya haruslah teratur. Jika iramanya melompat-lompat, tidak teratur yang kita rasakan, kita wajib untuk memeriksakannya ke dokter. Atau carilah bantuan jika Anda merasakan irama dari jantung Anda tidak beraturan, apalagi jika disertai dengan keluhan pusing, berkunang-kunang, ataupun rasa tidak nyaman, gelisah, nyeri dada, dan sesak nafas. Mari kita sayangi jantung Anda. Saya Dr. Kana, salam sehat selalu. Dan sesak nafas. Mari kita sayangi jantung Anda. Saya Dr. Kana, salam sehat selalu. Baik, sahabat cerdas, itu tadi ya video penjelasan dari Dr. Kana Kurniati LK, spesialis jantung dan pembuluh darah tentang menghitung denyut nadi radialis dan juga karotis, dan juga bagaimana cara merawat jantung dan segera mencari bantuan jika sahabat cerdas
memiliki keluarga yang kira-kira keluhannya hampir-hampir mirip ya, seperti itu. Nah, sekarang sahabat cerdas, tadi kita sudah mendapat seluruh pembelajaran di hari ini mengenai perhitungan denyut nadi. Nah, di saat ini Ibu akan memberikan tugas bagi sahabat cerdas kalian khusus bagi kelas 11 asisten keperawatan SMK Negeri 6 Ambon. Nah, tugasnya gampang saja. Gambarkan tubuh manusia, tidak perlu detail ya sahabat cerdas, khusus yang untuk siswa asisten keperawatan kelas 11 SMK Negeri 6 Ambon. Hanya bentuk tubuh manusia dan kemudian buat titik yang menunjukkan arteri atau nadi yang dapat diraba pada tubuh manusia seperti yang tadi dijelaskan, ada 10 titik. Nah, itu kalian tunjukkan titiknya, kemudian tuliskan namanya. Untuk tugasnya sendiri, gambar pada kertas HVS, tulis dengan jelas sehingga dapat terbaca, kemudian scan gambar dan upload dalam bentuk PDF, kirimkan ke Classroom pada kolom tugas yang telah tersedia. Jadi jelas ya sahabat cerdas ya, buat gambar tubuh manusia. Nah, bagi sahabat cerdas yang bukan kelas 11 asisten keperawatan SMK Negeri 6 Ambon, yang merupakan jurusan asisten keperawatan juga, boleh nih kalau mau tambahkan ke catatan masing-masing ya. Bisa gambarkan tubuh manusia, buat titik-titik yang menunjukkan arteri atau nadi yang dapat diraba pada tubuh manusia, lalu tuliskan namanya juga. Supaya apa? Sahabat cerdas bisa lebih gampang mengingat, oh kalau pada daerah tangan, area ulna, itu namanya arteri ulnaris. Kalau misalnya pada area yang sejajar dengan jari ibu, oh namanya arteri radialis. Jadi lebih gampang bagi sahabat cerdas untuk mempelajari jika sahabat cerdas mengetahui teorinya dan juga melihat gambarnya, sehingga ketika diterapkan pada tubuh yang benar, yang asli ya, manusia seutuhnya nih, sahabat cerdas bisa menentukan, oh ini loh yang namanya arteri radialis, oh ini loh arteri karotis letaknya sebelah sini ya. Jadi mempermudah. Jadi bagi teman sahabat cerdas yang kelas 11 asisten keperawatan SMK Negeri 6 Ambon, jangan lupa ini tugasnya, kemudian dikumpulkan ke Classroom pada kolom tugas yang tersedia. Nah, sekian sahabat cerdas untuk pembelajaran kita di hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan untuk kelas 11 asisten keperawatan. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang dengan materi yang terbaru. Jangan lupa kalau terlewat atau merasa penjelasannya terlalu cepat, sahabat cerdas bisa kembali tonton di channel YouTube BTKI Maluku untuk pembelajaran di hari ini. Terima kasih sahabat cerdas sekalian. Untuk menutup pertemuan kita di hari ini, mari kita menutupnya dengan doa dan bersyukur untuk materi baru yang kita dapatkan di hari ini. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih sahabat cerdas untuk partisipasinya. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan karena kasus di Maluku sedang lagi tinggi-tingginya saat ini. Tetap jaga kondisi, sayangi orang tua dan orang lansia yang ada di rumah kalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Kakak Eca.